Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Firdausi Nur Akbar dari Jakarta Global University, jurusan Teknik Industri semester 3. Di sini saya akan menyabarkan pengamatan mesin CNC bubut di PT Mustika Wahyu Engineering yang bertepatan di Bekasi, ya lebih tepatnya, di mana saya menganalisa tata cara pengoperasian mulai dari input, proses, maupun output dari mesin CNC bubut tersebut. Oke, kita langsung masuk ke pendahuluan. Oke, yang pertama di sini ada pengertian industri manufaktur, di mana menurut Badan Pusat Statistik, industri pengolahan atau industri manufaktur adalah kegiatan ekonomi yang berbentuk pengolahan bahan baku menjadi produk atau setengah jadi, dan dari bahan setengah jadi menjadi produk. Nah, adapun pengolahan tersebut dapat dilakukan secara mekanik maupun kimiawi. Terus selanjutnya ada beberapa golongan dalam perusahaan manufaktur tersebut, yaitu ada 4 golongan. Yang pertama, industri besar, industri sedang, industri kecil, dan industri rumah tangga. Yang dimana industri besar tersebut yaitu perusahaan dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Dan industri sedang yang dimana perusahaan tersebut memiliki jumlah tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang. Yang ketiga yaitu industri kecil, perusahaan yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang. Dan untuk tenaga kerja industri rumah tangga yaitu dengan jumlah tenaga yang ada. Oke. Itu penjelasan tentang pengertian industri manufaktur dan beberapa golongannya. Oke. Industri manufaktur mesin dan perlengkapan di PT Mustika Wahyu Engineering. Apa sih mesin CNC itu? Ya, kita bisa lihat bersama-sama. Mesin CNC adalah mesin yang sangat umum penggunaannya dalam dunia industri manufaktur, yang dapat menghasilkan banyak komponen dalam bidang teknik dengan waktu yang cukup singkat dan tepat. Sebagaimana namanya, CNC ataupun singkatannya Computer Numerical Control. Mesin ini memanfaatkan sistem komputer di setiap pengerjaannya sehingga hasil produk sesuai dengan presisi. Contoh, pembuatan skrup dan pembuatan baut ataupun pembuatan paten tertentu sesuai dengan kebutuhan si customer atau pembeli yang ada. Kita lanjut. Mesin bubut CNC merupakan jenis yang memiliki 2 aksis, yaitu memiliki pergerakan yang sama seperti mesin bubut konvensional, yaitu gerakan ke arah melintang dan horizontal. Nah, sebenarnya ada beberapa mesin bubut CNC yang memiliki 3 aksis, ya, ataupun 4 aksis, tergantung dari merek dan model si perusahaan tersebut yang memiliki ataupun mempunyai. Itu maupun ada yang manual, konvensional, ataupun CNC tersebut. Oke. Secara garis besar, mesin bubut CNC ada 2 macam, yaitu mesin bubut CNC Training Unit atau CNC TU. Yang kedua itu mesin bubut CNC Production Unit atau CNC PU. Yang dimana mesin bubut CNC TU digunakan untuk pelatihan dasar dan pemrograman CNC. Mesin ini dilengkapi dengan FES, yaitu dalam artian External Programming System. Hanya mampu digunakan untuk bekerja ringan dengan bahan benda kerja yang relatif lunak. Sedangkan mesin bubut CNC PU atau Production Unit itu dapat digunakan untuk produksi dalam skala besar. Mesin ini dilengkapi
teknologi tambahan seperti sistem pembukaan otomatis yang menerapkan sistem hidrolik dan juga pembuangan tatal atau scrub atau chip ya biasanya disebutnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada input, proses, output. Apa sih inputnya dari pembuatan mesin? Bukan pembuatan ya, dari pekerjaan mesin bubut tersebut. Nah, input dari mesin bubut adalah menghilangkan material yang tidak diinginkan dari benda kerja yang sedang berputar, menghasilkan serpihan-serpihan kecil yang disebut tadi di slide kelima ya, di mana bukan slide 5 ya, slide berapa ya? Ya, pokoknya itulah ya. Proses ini dilakukan dengan bantuan alat pemotong yang menembus benda kerja dan dapat digerakkan dengan presisi ke dalam benda kerja, dan bahan material yang digunakan sangat variatif, mulai dari logam, besi, dan kayu. Jadi ketika kita ingin membuat benda ataupun membuat baut ataupun membuat skrup, ya tugas dari si bubut ini sebenarnya adalah mengecilkan diameter dari si logam tersebut, baik dari besi ataupun kayu. Seperti itu. Nah, proses. Nah, proses ini adalah tata cara kerjanya. Cara kerja mesin CNC tidak jauh berbeda dengan cara kerja robot. Cukup masukkan programnya dan mesin akan secara otomatis menjalankan perintah program. Desain mekanis CNC dilengkapi dengan perangkat komputasi yang mendukung proses desain produk digital. Mesin ini kemudian membaca desain yang menyesuaikan dengan benar. Mesin membaca program dan menghasilkan produk sesuai desain. Sederhananya, mesin CNC bekerja berdasarkan prinsip metode seperti yang pertama, programmer membuat program sesuai dengan rencana desain produk. Contoh, misalkan si customer membutuhkan skrup baut yang sangat kecil. Nah, si programmer nanti akan membuatkan desain. Dari desain itu nanti akan dimasukkan ke dalam SSD memory card ataupun penyimpanan eksternal. Nanti dia akan dimasukkan ke dalam mesin ataupun komputer. Yang kedua, sebelum Anda dapat menggunakan harus lebih dahulu memastikan bahwa sebelum Anda mendapat menggunakan komputer Anda harus lebih dahulu memastikan bahwa Anda telah menginstal program CNC di komputer Anda. Terus yang ketiga itu prosesor mesin CNC kemudian mengirimkan program kode G untuk diproses. Nah, keempat, motor penggerak mengontrol dan menyesuaikan motor servo dan mesin CNC mulai bekerja untuk menghasilkan produk cara kerja mesin CNC. Nah, seperti itu. Ya. Kita lanjut. Nah, adapun program dalam bentuk G kode dimasukkan ke dalam MCU, Machinist Control Unit. Nah, dari proses mesin CNC kemudian mengirim program direct untuk diproses. Sebelum masuk ke prosesor mesin CNC, dia akan terlebih dahulu memprogram dalam bentuk kode C dimasukkan ke dalam MCU Machinist Control Unit. MCU memproses semua data di mana berdasarkan data tersebut program akan disiapkan, serta ia akan menyiapkan semua perintah gerakan, lalu mengirimkan ke sistem penggerak atau driving sistem mesin bubut CNC. Terus yang ketiga, sistem penggerak driving sistem berfungsi sebagai perintah gerak yang dikirimkan oleh MCU. Sistem penggerak tersebut mengontrol gerak serta kecepatan perkakas mesin. Nah, yang keempat, feedback sistem kemudian mencatat posisi dan mengukur kecepatan peralatan mesin dan mengirimkan sinyal ke MCU. MCU membandingkan sinyal umpan balik dengan sinyal referensi dan juga kesalahan. MCU mengkoreksi dan mengirimkan sinyal baru agar operasi kembali sesuai dengan jalur. Unit tampilan pada mesin bubut CNC digunakan untuk melihat perintah program dan data penting lainnya. Jadi intinya sebelum kita akan membentuk ya, mulai dari input, proses. Nah, dari proses ini sebelum kita
ingin membuat benda tersebut, ya kita harus membuat programming atau istilahnya itu menggambar, mendesain. Setelah itu kita memasukkan kode G. Di mana kode G ini adalah untuk memberikan arahan. Nah, seperti apa yang kita inginkan, potongan seperti apa yang ingin kita berikan kepada si besi atau logam ataupun kayu tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, adapun output. Output dari mesin bubut biasanya adalah untuk memotong, menekuk, mengebor, mengamplas, hingga membentuk objek material. Umumnya mesin ini untuk membuat, nah, seperti saya tadi bilang ya, bisa baut segala macam. Nah, ini ada beberapa contohnya seperti pas atau mangkok, tongkat bisbol, dan untuk yang kayu ya, terus sekrup atau baut, laras pistol ya, untuk misalkan nanti mau membuat ya, terus tembikar, terus ada plat logam. Oke, itu adalah outputnya. Nah, next, langkah-langkah menggunakan mesin CNC. Nah, di sini ada beberapa langkah untuk membuat menggunakan mesin CNC. Yang pertama, langkah-langkah menghidupkan mesin bubut CNC sebelum menghidupkan mesin. Yang pertama, pastikan bahwa arus listrik sudah terhubung ke mesin CNC. Yang A, pompa oli hidrolik yang berada di sebelah kanan eretan dipompa 3 kali sampai di eretan keluar pelumas. Yang B, hidupkan mesin dengan cara memposisikan kunci power supply dan sakral utama pada posisi on. Nah, jadi ini bisa ditarik ke atas ya. Untuk ini adalah on, ini adalah off, ke atas adalah on. Ya, kalau di sini adalah untuk pompa ya. Terus hidupkan kontrol CNC monitor dengan menekan tombol NC ya. Ini ya, tombol NC, kemudian tunggu sebentar sampai proses booting selesai dan muncul tampilan di layar seperti gambar di bawah. Nah, seperti ini ya. Nanti akan muncul seperti ini di layar monitornya ataupun di detailnya. Nah, terus langkah-langkah yang ketiga yang kedua ya, mengaktifkan referensi mesin. Nah, untuk mengaktifkan referensi mesin maka ditekan tombol referensi, kemudian tekan tombol gerakan pahat ke arah Z ya sampai referensi ditemukan. Nah, dalam kurung ada lihat posisi kecepatan gerakan makan. Nah, di sini nih ya. Ini adalah 600.000 ya. Jangan. Nah, setelah itu tekan tombol X sampai referensi ditemukan tampilan di layar. Nah, ini sudah, nanti muncul yang X. Nah, terus yang C, spidol dihidupkan dengan menekan tombol spidol start. Maka di layar akan tampil RDM putaran spidol dan spidol mesin berputar. Nah, jadi ketika kita sudah menemukan arah-arahnya yang ingin kita gerakkan, pahat ke arah Z dan seperti ini, nah, nanti si mesin akan langsung bekerja. Yang dimaksud dengan G kode ini adalah ya ini dimasukkan ke mesin digital sini ya. Terus, nah, yang kedua, menggerakkan pahat secara manual untuk menyayat. Nah, untuk menggerakkan pahat secara manual dilakukan dengan cara menekan tombol zoom. Setelah itu pahat bisa digerakkan ke arah sumbu X diameter atau arah sumbu Z memanjang. Hal tersebut dilakukan dengan tombol gerakan sumbu min Z tambah Z, min X atau min plus X ya. Nah, menggerakkan pahat ke arah ya, gambar A menggerakkan pahat ke arah sumbu Z. Bisa dilihat ya. Terus di yang B itu menggerakkan pahat ke arah sumbu X. Ya. Oke, kita lanjut. Oke, ketiga, yaitu mematikan mesin. Untuk mematikan mesin price CNC dengan sistem kontrol C numerik 82 SCN berusaha mematikan mesin shutdown, mesin bubut lebih sederhana dari para menghidupkan. Akan tetapi proses mematikan ini hanya dilakukan kalau proses pembelajaran sudah selesai dan jangan menghidupkan. Dan langkah-langkah mematikan adalah sebagai berikut.
Yang A, pada era jok, jauhkan pahat dari cekraman atau cengkam atau benda kerja. Hal ini dilakukan agar tangan kita tidak tergores pahat ketika membersihkan mesin. Yang B, tekan tombol NC off pada inverter warna merah. Lalu ketika matikan skala utama ke arah off. Ya, bisa kita lihat di sini ya. Tadi di sini ini kita matikan dulu ya, ataupun ini CNC-nya kita matikan dulu. Terus ini kita matikan, baru ini kita matikan juga. Tuh. Oke, kita lanjut. Ini adalah klasifikasi proses manufaktur. Oke, di PT Pustika Wahyu Engineering, klasifikasi proses manufakturnya yaitu Engineering to Order atau ETO, yang dimana tipe produksi manufaktur Engineering to order atau ETO, sistem ini akan mulai jalan ketika pelanggan memesan produk yang dimulai dari tahap perancangan. Adapun proses perancangan hingga pembuatan produk sesuai permintaan pelanggan atau bisa dibilang seperti custom. Sehingga setiap produk unit biasanya perusahaan tidak memiliki persediaan karena produksi setelah ada permintaan pelanggan. Nah, jadi yang sudah saya sampaikan di awal ya, kalau misalkan mesin bubut ini ya kita harus digambar, jadi tidak langsung ada persediaannya. Ya, tergantung dari si pelanggan tersebut inginnya seperti apa untuk bentuk atau barang yang diinginkan. Oke, terus baik. Di sini sudah sampai di saran dan kesimpulan. Saran saya untuk yang pertama itu pelatihan operator, yang mana pelatihan lakukan pelatihan operator untuk operator agar mereka tetap terupdate dengan teknologi dan teknik terbaru dalam pengoperasian mesin CNC bubut. Yang kedua, optimalkan program CNC untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu siklus produksi. Gunakan perangkat lunak simulasi untuk menguji program sebelum dijalankan pada mesin sebenarnya. Yang ketiga, rencana pemeliharaan. Buat rencana pemeliharaan yang teratur dan pastikan semua prosedur pemeliharaan itu diikuti dengan ketat. Yang keempat, pemantauan proses. Buat rencana pemeliharaan, implementasikan sistem pemantauan otomatis untuk mendeteksi defisia dalam proses produksi dan memberikan peringatan dini jika ada masalah. Yang kelima, dokumentasi semua program CNC, perubahan, dan prosedur operasional. Ini membantu dalam pelacakan dan pemecahan masalah jika terjadi masalah. Yang ketiga, rapat evaluasi ya. Lakukan rapat evaluasi rutin dengan tim produksi untuk membahas kinerja mesin, mengevaluasi program, dan mendengarkan umpan balik operator. Yang ketujuh, pemilihan cutting tool yang tepat. Pilih dan gunakan cutting tool yang sesuai dengan bahan yang dikerjakan dan tugas pemotongan. Pastikan mereka dalam kondisi baik. Nah, kesimpulannya, keahlian operator mengoperasikan mesin CNC bubut membutuhkan keahlian khusus. Ya, jadi tidak sembarangan. Yang kedua, perancangan programan. Pembuatan program CNC yang baik sangat penting karena harus dirancang secara teliti untuk menghasilkan produk yang diinginkan dengan akurasi tinggi. Yang ketiga, pemeliharaan mesin. Pemeliharaan rutin terhadap mesin harus dilakukan secara teratur untuk memastikan kinerja optimal. Nah, yang keempat, pemantauan produksi secara terus-menerus diperlukan untuk mendeteksi kemungkinan masalah atau deviasi dalam proses produk. Yang kelima, kualitas bahan baku. Pastikan bahan baku yang digunakan memiliki kualitas yang baik. Nah, pemilihan bahan yang tepat akan mengaruhi hasil hakiki produksi. Keselamatan operator. Keselamatan operator adalah prioritas utama karena setiap PT harus ada namanya K3. Oke. Oke. Mungkin itu saja dari pemaparan pengamatan mesin CNC bubut di PT Mustika Wahyu Engineering. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.